Apa saja tipsnya mengatur gaji untuk fresh grad single digit yang mungkin gajinya 5 juta ke bawah, UMP nyerempet sedikit. Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan thumbs up video ini untuk support terus channel kami. Baru-baru ini hampir seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan UMP 2024 dan penetapan barunya akan efektif berlaku per 1 Januari 2024. Jadi bentar lagi kalian sobat-sobat UMP mepet sedikit akan naik gaji. Mudah-mudahan ya. Gimana menurut Ibu Claudia? Tidak ada komentar. Tidak ada komentar. Ya tumben-tumben ya, maksudnya topik hari ini tumben ya. Saya membahas tentang HRD lagi karena ini topik yang udah lama nggak dibahas di YouTube. Ya kita lihat ya segimana sih kenaikannya, saya juga penasaran. Oke, kita lihat ya kenaikannya seberapa. Tentu data lengkapnya kalian bisa cek di online ya. Kalian akan share linknya juga di bawah. Tapi kita mau lihat mungkin beberapa data yang menarik. Yaitu kalian mungkin penasaran provinsi apa yang UMP-nya meningkat terbesar. Itu adalah Provinsi Maluku teman-teman. Meningkatnya sebesar 7,5%. Atau kalau dirupiahkan itu nominalnya sekitar 221.000 sekian rupiah. Kalau yang terbesar Maluku, Gorontalo menjadi provinsi dengan peningkatan persentase terkecil, yaitu hanya di 1,19% atau kalau dirupiahkan itu 35.750 rupiah. Dan dari seluruh provinsi, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai UMP terbesar, yaitu sebesar 5.067.000 rupiah dengan peningkatan sebesar 3,6% atau senilai 165.000 rupiah. Nah, jadi kalau kita perhatiin sekarang, udah ada provinsi atau bahkan kota kabupaten dengan nilai UMP dan UMK di atas 5 juta rupiah. Nah, ngomong-ngomong soal 5 juta rupiah, kebetulan upah awal kami pada saat, berapa tahun lalu? 10 tahun lebih? 10 tahun lebih ya. Bekerja dulu itu pada saat fresh grad ya, sama dengan UMP DKI saat ini, yaitu 5 juta rupiah. Nah, jadi di video ini kami mau coba bagiin tips buat teman-teman berdasarkan apa yang kami lakukan dulu 10 tahun, 11 tahun lalu pada saat baru mulai bekerja dengan gaji 5 juta rupiah. Kenapa kok bisa gajinya Sam dan Clau sama-sama 5 juta rupiah? Kebetulan karena kami dulu pulang dari Jepang, cari kerjanya sama-sama, dan kebetulan keterima di perusahaan yang sama dengan level yang sama. Kerjaannya nggak sama sih ya, cuman awal-awal itu mereka pukul rata untuk semua fresh graduate, jadi gaji kami segitu dulu. Habis ini dicari ya, ini perusahaannya apa, terus gajiku sekarang berapa, kenapa masih sama kayak gaji Kayaknya Cipto sih dan Kosim? nggak ada ya. Sama ya, mungkin Kayaknya udah sih nggak. disesuaikan dengan inflasi ya. Iya. Ya mudah-mudahan udah ada kenaikan. Walaupun tentunya dengan segala peningkatan inflasi dan lain-lain, pastinya nilai uang 5 juta itu sudah berbeda ya dulu dan sekarang. Tapi yang mau dibahas hari ini mungkin sekedar memberikan tips ya berdasarkan pengalaman kami dulu waktu jadi fresh grad. Mungkin dulu juga kami salah dua yang beruntung karena gaji pertamanya lebih tinggi dari UMP pada saat itu. Tapi yang mau dibahas hari ini semangatnya atau the big idea-nya gimana sih caranya mengatur your first salary ya biar bisa cukup untuk menjalani kehidupan adik-adik di ibu kota terutama. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke tips yang pertama, yaitu fokus sama kebutuhan bukan keinginan. Nah, tips yang pertama ini juga sepertinya hal yang udah mungkin jadi common sense, harusnya emang udah kayak gitu. Tapi kami melihat kayaknya common sense is not so common. Kayaknya banyak juga yang sekarang belum sadar bahwa fokus dari kita udah terima gaji nih sekarang, fokusnya harusnya cepet-cepet kita berusaha hidup mandiri, ya nggak sih? Jadi kalau bisa sebisa mungkin mulai bayar pulsa sendiri, mulai bayar transportasi, bensin bayar sendiri. Oke lah, mungkin servis motor berkala masih dibayarin papa, tapi bensinnya bayar sendiri dong ya. Terus mau belanja baju mungkin bisa bayar sendiri, baju yang maksudnya esensial ya buat ke kantor gitu. Kalau mau beli baju sendiri. Jadi pelan-pelan mulai kita berdiri di atas kaki sendiri karena kita udah mulai bisa misahin tuh kebutuhan sama keinginan tuh apa. Kalau semua uang upah kita dipakai buat
memenuhin keinginan ya jadinya mungkin kebeli sih tiket konser dan lain sebagainya gitu. Tapi aku rasa itu nggak belum mendidik prioritas kita ya. untuk nggak ngebawa kita untuk bisa ya fokus buat mandiri kali ya. Iya. Iya, waktu itu sih kami berdua masih sama-sama tinggal di rumah orang tua ya, bersyukurnya. Jadi memang nggak keluar uang lagi untuk tempat tinggal. Jadi yang dikeluarin itu kalau saya itu untuk transport. Transport kan waktu itu pulang pergi naik busway, habis itu lanjut angkot. Jadi kurang lebih mungkin dalam 1 bulan habis kurang lebih 300-400 ribu untuk transport. Terus ya sisanya untuk makan, jajan-jajan gitu, makan juga bersyukurnya di rumah. Mama masak nih, jadi hampir tiap hari juga bawa bekal. Palingan jajan itu ya palingan weekend ini sama keluarga atau enggak ya sama Sam. Oh ya mungkin ini buat teman-teman yang belum tahu kali ya. Ini kalau saya backgroundnya orang tua dua-duanya udah nggak bekerja, udah nggak ada penghasilan tetap dari saya SMA. Jadi waktu saya fresh grad itu ya memang sudah support kedua orang tua saya plus 2 orang adik plus diri sendiri, jadi 5 mulut. Ya jadi ya waktu itu dengan 5 juta gimana caranya dicukup-cukupin ya untuk 5 mulut tadi. Yang kebutuhan itu apa sih? Nah ini bener banget nih, kebutuhan tuh kita harus pilah-pilah lagi ya. Kebutuhan tuh sebenarnya definisinya kalau nggak dipenuhi ya kita nggak hidup layak sebagai manusia pada umumnya gitu ya. Misalnya kalau kita ngomongin baju ya ini bener-bener baju-baju yang kita butuhkan buat hari-hari dipakai ke kantor gitu ya. Waktu itu inget banget pas awal fresh grad bahkan tas aja tuh masih pakai tas zaman kuliah yang mana belinya di flea market ya, jadi second hand. Waktu itu pas kuliah di Jepang beli baju-baju juga banyak kan baju-baju yang turunan mama dulu ya, zaman mama kuliah masih ada kemeja-kemeja masih bagus ya, itu akhirnya dipakai. Terus pas di kuliah di Jepang ada beberapa baju yang di sana belinya tuh dulu Forever 21, sekarang Forever 21 udah nggak ada ya. Nah dulu tuh Forever 21 murah meriah banget di Jepang. Jadi beli di sana kalau lagi diskon juga. Nah itu yang dibawa ke Jakarta. Jarang banget beli baju ya, sampai sekarang juga emang jarang banget sih beli baju. Tapi ya udah bajunya tuh mungkin bisa dihitung jari ya, putar aja terus yang itu lagi. Prioritasnya memang kan waktu itu survival mode ya, bukan untuk fashion show atau buat gaya-gayaan. Jadi ya udah yang penting ada. Sama sepatu pun juga sama ya. Sepatu itu ingat banget juga pakai sepatu yang beli di second hand market di Jepang. Jadi ya udah itu cuman ada mungkin sepatu 2, tas 1. Terus baju ya udah mungkin cuma ada berapa pasang ya yang untuk kerja itu, ya udah itu aja terus yang dipakai. Kalau saya mungkin ingatnya tuh dulu berusaha untuk nggak lanjut jadi beban buat keluarga. Mobil ada di rumah tapi iya 1 dan mungkin bokap juga pakai, mungkin adik gue juga mau pakai. Jadi ya udah gue untuk sehari-hari kantor apakah itu naik transportasi umum atau naik motor. Nyaman nggak? Tentu saja lebih nyaman naik mobil gitu kan kalau ngomong nyaman-nyamanan. Tapi ya mencoba membiasakan diri untuk gini ya rasanya kalau gue udah berdiri sendiri gitu. Meskipun ya masih tinggal di rumah orang tua pada saat itu 3 tahun pertama 6 tahun pertama deh setelah kerja dan menikah gue masih tinggal di rumah orang tua. Tapi mencoba sedikit-sedikit dalam kebisaan gue lah pada saat itu untuk kayak ya udah gue nggak mau nyusahin lagi gitu. Hidup maksudnya mungkin kita mencoba hidup sesuai kemampuan gitu kali ya, sesuai kemampuan diri sendiri bukan orang tua. Betul, kemampuan diri sendiri bukan orang tua, benar. Iya. Poin kedua itu lunasin hutang. Nah ini juga mungkin sangat subjektif kali ya, karena kan nggak semua fresh grad itu mewarisi hutang orang tua. Nah waktu itu kebetulan saya mewarisi hutang orang tua, bukan mewarisi juga sih ya. Jadi ya orang tua masih hidup sampai sekarang juga, tapi karena sudah tidak berpenghasilan, jadi memang ada hutang-hutang yang harus dilunasi. Ya, nah ini juga tips, sekali lagi ada tips nih buat teman-teman yang misalkan orang tuanya terlilit hutang ya untuk alasan apapun itu, apakah alasan karena bisnis ataupun untuk bertahan hidup. Yang pertama, kalau memang sudah ada penghasilan tetap harus langsung ngomong ke banknya yang memberikan pinjaman untuk melakukan restrukturisasi. Jadi utangnya langsung cepet-cepet ditutup gitu ya, jangan diambil, jangan utang lagi. Habis itu ngomong ke yang minjemin itu, krediturnya itu untuk minta restrukturisasi. Jadi ngobrolin nih kemampuan kamu untuk melunasin utang itu segimana sih.
jangan lupa rule of thumb-nya itu untuk cicilan maksimal kan 30% dari gaji. Let's say tadi misalkan gaji kamu 5 juta. 30%-nya itu kurang lebih 1,5 juta ya. Nah, kalau misalkan 1,5 juta ya kamu ngomong ke kreditur ya, saya maksimal tiap bulan cuma bisa bayar nyicil 1,5 juta. Dulu gitu ya berarti sama papa? Nah, waktu itu sih kalau saya kebetulan papa yang ngomong ke banknya. Jadi papa udah dateng, balik kasih tahu, Klau minta tolong dicicilin utang kartu kredit ini sekian, ini yang bank A sekian, bank B sekian, bank C sekian. Jadi itu dulu ingat banget tiap kali habis gajian kan ini di bank kita, bank asing ya, ambil dari ATM-nya terus nyebrang ke bank lokal, terus di ATM ya bayar-bayarin. Iya, tapi waktu itu kan belum tahu juga nih ilmu finansial bahwa cicilan itu harus maksimal 30% dari gaji. Waktu itu mungkin saya 2 juta setengah, jadi hampir 50% ya, 50%, 60% dari gaji itu ya udah buat nyicilin utang itu. Jadi harus ngomong ke banknya, saya tuh cuma punya kemampuan 1,5 juta. Nah, ini boleh nggak dibantu saya nyicilnya sekian aja sampai beberapa tahun ke depan ya, sampai utangnya lunas. Dan biasanya juga sih bank pasti akan ngelihat nih itikat baik kita bahwa kita mau ngelunasin. Nah, kedua, bank itu juga biasanya ngelihat juga sih kemampuan kita. Kira-kira utangnya ini bisa lunas nggak sih dalam kurun waktu yang masuk akal gitu. Kadang-kadang utangnya 1,5 juta ini emang nggak sampai 100 tahun gitu kan, misalkan utangnya banyak banget ya. Jadi ya biasanya sih bank juga akan consider itu untuk memberikan potongan, apakah itu potongan bunga ataupun potongan yang harus dilunasin dan sebagainya. Tapi intinya kalau misalkan punya keluarga yang terlilit hutang atau dirimu sendiri terlilit hutang, ya datanglah ke bank untuk hadapi ya, untuk dihadapi dan cari solusi jalan keluar sama-sama dengan banknya. Nah, jadi itu ya tadi lunasin hutang dulu, yang mana cicilan itu maksimal 30% dari gaji bulanan. Oke, selanjutnya yang ketiga, menabung meskipun sedikit. Saya ingat banget dulu tuh berinvestasi tuh paling banyak itu bisa ini mungkin lumayan ya, buat nggak tahu ya, ada yang bilang lumayan, ada yang bilang sedikit gitu. Tapi buat saya tuh waktu itu di bawah 500.000 tiap bulannya gitu, dari gaji 5 juta tadi. Kepake aja lah buat bensin, buat apa segala macam gitu kan. Jadi dan dulu tuh ngumpulinnya, iya tahu knowledge-nya harusnya yang benar bagaimana, ngumpulinnya harusnya di mana, kita udah belajar gitu ya, mau taruh di deposito juga nggak apa-apa. Tapi dulu tuh kayaknya susah payah gitu, dan apa ada artinya nih gue nabung 500.000 gitu. Baru berasa manfaatnya membiasakan diri menabung itu setelah kita merasakan kenaikan gaji. Kenaikan gaji setelah jadi manajer, jadi senior manager, itu ketika kita terbiasa nahan gaya hidup dan terbiasa nabung, akhirnya yang bisa kita tabung tuh jadi lebih besar karena kita terbiasa, ya udah gue harus sisihkan, gue harus nabung, gue harus prioritasin nabung, dan baru terasa tabungannya tuh kayak ada percepatan gitu begitu karir kita maju. Jadi memang di awal-awal karir tuh akan susah untuk ngelihat tabungan gue nggak ada artinya lah gitu, akan susah kelihatan artinya. Tapi jangan menyerah gitu, maksudnya kalaupun kalian hari ini cuma bisa nabung 100.000, 200.000, yang penting tuh habitnya dimulai dulu supaya kalian ketika nanti dipercayakan tanggung jawab punya gaji yang lebih besar, semua amin ya, akan lebih mudah untuk menabung ya, kalian udah terbiasa gitu. Nah, ini juga mungkin sebenarnya kalau kita ngomongin soal abis manajemen utang terus nabung, biasanya itu tengah-tengah ada yang namanya proteksi ya. Nah, tapi kita waktu itu memang nggak ada bayar untuk proteksi karena kebetulan dari kantor udah ada asuransi ya kan, dan BPJS juga udah dibayarin. Jadi palingan yang kami bayar itu sedikit banget lah nominalnya, bantu bayarin BPJS untuk kedua orang tua saya. Nah, tapi ya jangan lupa ya, jadi kalau sebelum kita ngomongin investasi itu, proteksi itu juga penting. Kalau misalkan kantor sampai nggak ada asuransi ataupun parahnya BPJS, harusnya sih ada ya, tapi minimal harus ada BPJS. Dan yang keempat, pilih investasi yang mudah dipahami. Nah, kan zaman-zaman fresh grad ya, mungkin kami ya mungkin ada yang udah emang melek finansial banget, tapi kalau kami berdua itu ya memang masih awam dengan dunia investasi. Kalau saya pribadi ya taunya nabung di bank aja. Terus pas udah mulai kekumpul agak banyak, dan itu pun lama ya, mungkin 1-2 tahun gitu kan baru kelihatan angkanya lumayan, baru memberanikan diri waktu itu buka biliet deposito berjangka pertama kali di Bank BPR. Nah, kenapa waktu itu pilihnya Bank BPR? Karena coba tanya-tanya kanan kiri, riset-riset online, ternyata yang bunganya paling tinggi itu untuk deposito dan yang dijamin pemerintah ya, itu di BPR.
Jadi ya udah bela-belain cari BPR yang sesuai waktu itu ya di dengan Kelapa Gading waktu itu ya. bukan di Gading Serpong. Gading Serpong, Di ya? Gading Serpong. Kantornya di Sudirman, rumahnya di Mangga 2. Jadi niat banget itu surat-suratan tuh waktu itu. Jadi karena kan repot ya kalau datang langsung. Jadi surat-suratan dia lihat sebagainya. Tapi ingat banget pertama kali investasi yang nilainya cukup lumayan ya di deposito BPR itu gitu. Dan itu udah berapa tahun lalu ya? Mungkin udah 10 tahun lebih ya. 10 tahun berjalan selalu investasinya di deposito BPR itu sampai hari ini saya nggak pernah sih ketemu masalah kayak misalkan tiba-tiba sulit ditarik atau misalkan tiba-tiba semena-mena bunga diturunin atau masalah-masalah itu seperti itu nggak ada sih ya, selalu lancar ya. Kalau misalkan setor dapat bilet, terus kalau misalkan udah jatuh tempo dan uangnya mau ditarik ya udah biletnya dibalikin, uangnya langsung dicairkan di nomor rekening kita yang terdaftar di bank BPR tersebut. Mau tanya nih Klau, kamu merasa FOMO nggak sama teman-teman yang bisa analisa saham, terus kayaknya investasinya udah kemana-mana gitu, ya apapun itulah, kripto segala macam gitu. Iya sebenarnya gimana ya, maksudnya jujur aja enggak FOMO ya? Karena ya harus dipahami fundamental investasi yang pertama-tama harus kita pahami adalah high risk high return kan, low risk low return. Saya ngelihatnya kita saya invest bukan mau cari untungan sebesar-besar. Iya, durian runtuh atau kayak mendadak gitu kan, tiba-tiba di kripto ngarepin harganya melambung atau gimana. Saya tidak mengharapkan itu sih, jujur. Karena ya udah yang saya mau, ya udah saya mau kerja baik-baik aja gitu ya di kantoran, kejar karir baik-baik, ya udah dapat gajinya dari sana aja. Lalu uangnya itu diinvestasikan hanya untuk protect the value gitu ya. Jadi maksudnya nggak cari durian runtuh sih, tapi lebih ke ya udah yang aman aja, yang resiko serendah mungkin, tapi kalau bisa dapat maximize the value. Iya, maximize the value, maximize the return. Makanya kenapa dari awal sampai sekarang tuh ya masih di deposito BPR aja. Orang bilang old school ya nggak apa-apa lah. Ya orang old school yang old money juga banyak ya yang di deposito BPR gitu mungkin ya. Yang di deposito berjangka kayaknya banyak juga sih gitu kan, kalau dengar cerita-cerita om tante yang old money gitu ya, mereka bilang bolak-balik bang untuk manage deposito berjangka, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi ya again kan semua orang punya gaya investasi yang berbeda-beda tentunya, yang mana nyamannya aja. Tapi kalau saya pribadi sih seperti itu. Dan memang kalau orang bilang kuno amat atau old school banget, ya nggak apa-apa lah, karena saya tenangnya seperti itu. Karena yang paling penting kan kalau investasi kita harus tenang ya. Betul, bisa setuju. Tidur kan, buat apa ngarepin durian runtuh tapi stres gitu kan tiap hari. Ya, jadi sekian dari saya. Nah, terus melanjutkan cerita tadi, surat-suratan dengan deposito BPR di Gading Serpong tadi. Waktu COVID kami ketemu dengan sebuah aplikasi namanya Deposito BPR by Komunal. Ini menarik karena aplikasi ini adalah marketplace untuk berbagai macam BPR di seluruh Indonesia. Jadi misalkan kalian mau posisinya seperti kami di Tangsel, kemudian tiba-tiba mendapatkan informasi, ada kesempatan berdeposito di Bank Nusa Tenggara Timur, di Tabanan, di Bedugul, Bali gitu. Kenapa tidak gitu? Jadi ini memudahkan kami berinvestasi kemanapun tanpa harus tadi ya keterbatasan jarak dan lain sebagainya. Mendukung UMKM lokal juga ya, di kota-kota yang mungkin sebelumnya nggak pernah, bahkan kitanya sendiri mungkin belum pernah ke sana gitu ya, tapi uangnya kita sudah membantu menggerakkan perekonomian di sana gitu ya. Kok bisa seperti ini? Karena deposito BPR by Komunal ini mereka sudah melakukan seleksi. Jadi tim dari deposito BPR sudah datang langsung, sudah cek fisik, cek lokasi ya, sudah didatengin BPR-nya, dan ada proses due diligence lah yang sudah dilakukan untuk lihat semua mensort kesehatan dari bank BPR lihat tersebut. Financial statement-nya dan sebagainya. Dan saat ini sudah bergabung lebih dari 300 BPR terseleksi, bahkan sudah ada pilihan BPR syariah juga buat kalian yang kepengen pilihan yang sesuai dengan syariah. Bisa juga memilih seperti itu. Kemudian tadi yang Klau bilang ya, ini juga lebih untung karena bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 6,75% per tahun, jadi lebih tinggi dari bunga deposito pada umumnya. Lebih tinggi dari bunga deposito pada bank umum ya. Betul.
Dan ini yang rate yang dijaminkan oleh LPS ya. Nah, ini kembali lagi juga teman-teman harus cek juga, harus ini nih, maksudnya namanya uang sendiri kan kita harus teliti ya. Teliti, boleh cek kembali di website LPS, di situ dijelaskan tuh kalau misalkan bank umum yang dijamin oleh LPS bunganya berapa. Lalu bunga yang di BPR yang dijaminkan oleh LPS berapa. Nah, itu BPR itu lebih tinggi rate bunga yang dijaminkan. Jadi ya pilihan itu ya. Lebih menarik ya. Iya, pilihan yang lebih menarik, yang lebih safe, yang lebih rendah resiko. Ya, jadi kalau tadi udah mention yang poin ketiga, ini juga lebih aman karena deposito kita akan full dijamin oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Rate-nya berapa nanti kita akan munculin di layar ya, dari website LPS-nya langsung. Dan seluruh BPR yang ditawarkan ke kalian di dalam aplikasi ini sudah terdaftar menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi kalian bebas khawatir untuk menempatkan dan menumbuhkan dana melalui deposito BPR by komunal. Jadi cocok sebenarnya buat kami yang tipikal nggak mau pusing soal investasi, kami mau fokus karir, kami mau fokus bekerja, berkarya gitu ya, biarkan uang kita juga bekerja sendiri di deposito BPR by komunal. Iya, lagi-lagi juga mungkin ini bisa jadi solusi ya, karena kan nggak semua orang paham juga baca financial statement. Nggak semua orang karirnya backgroundnya itu finance gitu. Ini buat yang karir yang misalnya background HRD, marketing, mungkin sales dan lain-lain yang memang awam banget sama financial statement, mau cari, pokoknya mau investasi, mau cari yang pokoknya aman aja, yang resikonya rendah dan bunganya ya relatif tinggi ya, maksudnya dibandingkan instrumen investasi yang low risk lainnya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba, ada cashback Rp100.000 untuk deposito pertama kalian senilai minimal Rp1 juta. Kalian tinggal masukin kode referral aku di sini, Samuel Ray. Sampai hafal kode referral ya, saking sering kita merekomendasikan deposito BPR ini. Ya. Nah, itu tadi tips yang bisa kami share ngatur gaji UMP, gaji fresh grade berdasarkan pengalaman kami sendiri. Memang zaman-zaman fresh grade itu ya uangnya sangat amat terbatas ya, tapi yang banyak kan tenaga ya waktu itu, tenaga, semangat. Jadi ya udah kita memang harus fokus membangun karir setinggi-tingginya, karena kita cuman pernah semudah itu satu kali gitu ya, udah cuman bisa cuman punya cuma di saat itu aja nih kita muda, bersemangat, bertenaga, penuh dengan idealisme. Jadi memang waktu yang sangat ideal untuk fokus di karir menurutku ya, makanya kami berdua pun juga fokus di karir. Tapi ya jangan sampai juga fokus karir terus abis itu pakai uangnya sembarangan ya, karena ada pepatah yang mengatakan tentang investasi, the best time to plant a tree is 20 years ago but the second best time is now. Jadi waktu itu kalau misalkan kita pikir udah ini mumpung masih muda, YOLO aja, YOLO, abisin semuanya gitu ya. Ya itu gaya hidup seperti itu pasti akan kebawa ya. Waktu kita nanti ternyata udah diberikan kepercayaan yang lebih besar, udah jadi manajer dengan gaji yang lebih besar, tapi habit nabungnya itu pasti nggak ada gitu ya. Jadi habit nabung itu justru harus kita mulai waktu sedini mungkin lah ya. Nggak apa-apa cuman tadi kata saya cuma bisa nabung 100-200 ribu sebulan, yang penting kebiasaan nabungnya, mindsetnya, karena itu pasti kebawa nanti pas kalian udah punya gaji yang lebih besar, dan pasti kalian akan punya gaji yang lebih besar. Amin. Ya, amin. Nggak akan selamanya fresh grad terus ya. Harus dong berkembang ya, masa segitu-gitu aja ya. Betul. Oke guys, thank you so much for watching. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan thumbs up video ini untuk dukung terus channel kami. Ada yang punya tips lain gimana cara ngatur gaji 5 jutaan ala fresh grad? Silahkan di-share juga di comment box di bawah. Thank you for watching this video. Take care and see you guys next week. Bye-bye.